John yang tahu ada sesuatu yang ditutupi Lily dan Richie akhirnya pergi dari sana menuju pengkuburan, tempat yang sebelumnya dikunjungi Lily dan kawan-kawannya. Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-12 TV drama series Constantine. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, seorang wanita yang bernama Taylor sedang berada di tempat yang nampaknya kawasan pemakai narkoba. Di sana, Taylor membeli narkoba dengan seorang pria yang telah menunggunya. Taylor yang membeli narkoba itu untuk menenangkan pikirannya akibat adiknya yang baru saja meninggal. Sesaat ia telah mendapatkan narkoba, ia pergi ke sebuah tempat yang sepi untuk menggunakannya. Namun, sebelum ia menggunakannya, lampu jalan dekat ia berada tiba-tiba mati semua, dan tak lama muncul pria berwajah menyeramkan yang bertubuh besar membanting Taylor ke lantai, lalu menusukkan 2 suntikan narkoba ke tubuh Taylor. Selang beberapa lama, datang petugas polisi yang melakukan pengecekan terhadap Taylor. Pada awalnya mereka kira ia telah mati, namun tak lama Taylor pun terbangun. Scene berpindah ke markas di mana sepertinya peta pengintai kasus belum juga menunjukkan kasus baru. Di sisi lain, John melihat sebuah benang terurai panjang memasuki sebuah pintu yang sebelumnya pintu itu pernah dibuka sekilas pada episode ketiga. Ketika itu, John pun memasuki pintu itu dengan mengikuti benang yang terurai tersebut. Dan ketika John membuka pintu lainnya, terlihat Z sedang berada di sana sambil bermeditasi, di mana kondisi lingkungannya sangat indah dan tenang. Saat di sana, John mencoba membujuk Z untuk mulai bereaksi kembali menyelesaikan kasus-kasus lainnya. Namun, kita ketahui bahwa Z sebenarnya baru saja sembuh dari sakitnya yang seharusnya ia beristirahat untuk jangka waktu yang lama. Ketika John keluar meninggalkan Z, lalu kembali bertemu dengan Cass mencoba memperingatkan John bahwa Z seharusnya beristirahat untuk sementara ini. Tak lama, muncul Manny yang merasuki tubuh Cass. Ia memperingatkan tentang brujeria dan memberitahu kalau ada kasus di rumah sakit Santo Catherine yang menimpa seorang wanita bernama Taylor. John yang mendengar hal itu tentu tak lantas percaya dengan ucapan Manny. Ia berniat langsung mengecek peta pengintai kasus, namun hal tak terduga pun terjadi. Sesaat John ingin melihat peta tersebut pun terbakar yang diyakini itu ulahnya si Manny. Manny pun beralasan bahwa peta itu tidak bisa menjadi patokan John untuk menemukan kasusnya. Ia berpendapat bahwa John harus menggunakan instingnya dan menggabungkannya dengan kemampuan Z. Tak lama, Manny pun keluar dari tubuh Cass, lalu John menyuruh Cass untuk memanggil Z dan menyuruhnya mempersiapkan obeng yang besar yang entah apa gunanya. John, Cass, dan Z pun sampai di sebuah rumah sakit yang ternyata fungsi obeng tersebut untuk ditancapkan di pahanya Cass. Tujuannya untuk memastikan seseorang wanita yang bernama Taylor yang diinfokan oleh Manny. Ketika itu, mereka langsung menemukan Taylor yang telah terbaring di kasur, dan John melihat wajah Taylor penuh dengan urat yang menghitam. John yang ingin lebih dekat dengan Taylor lantas memberikan kode kepada Cass, di mana Cass membuat lukanya menjadi lebih parah hingga ia pun berteriak histeris yang membuat dokter serta perawat dekat Taylor menjauh. Ketika John dan Z mendekat, Z pun langsung menyentuh tangan Taylor dan ia mendapatkan penglihatan yang aneh, di mana sebuah sosok yang bercahaya berdiri tegak. Ketika ia sadar, Z pun menjelaskan tentang penglihatannya tentang cahaya yang terang tersebut kepada John. Tak lama, peralatan yang digunakan untuk Taylor pun berbunyi yang menandakan detak jantungnya terus menurun dan diyakini ia akan meninggal. Namun, hal aneh pun terjadi di mana Z tiba-tiba kejang-kejang yang membuat John dan Cass pun khawatir. Setelah kejadian itu, Z ternyata langsung di-scan otaknya yang disaksikan oleh John.
Di sisi lain, John pun tiba-tiba telah berada di kamar bersama Cass. Kejadian terhadap Cass sepertinya mengganggu pikiran John, di mana ia terlihat termenung. Ketika itu, John pun memutuskan untuk melihat langsung jenazah Taylor yang telah meninggal. John yang sedang menunggu Cass bersiap-siap, melihat seorang pria bertubuh besar, di mana pria ini habis berkelahi yang membuat luka lama di wajahnya kembali terbuka. Pria ini bernama Morris, dan ia ingin bertemu dokternya yang bernama Dr. Glenn. Pria ini tampaknya emosian, ia dengan santai memarahi suster yang melayaninya. Lalu tak lama, Cass pun keluar dan mereka pun pergi menuju kamar mayat tempat Taylor diletakkan. Ketika mereka sampai di kamar mayat dan menemukan Taylor, John pun menggunakan mantranya untuk memastikan sesuatu. Ketika ia menggunakan mantranya, tiba-tiba John dan Cass pun melihat sekujur tubuh Taylor menghitam. Setelah mengetahui kondisinya, John pun menyuruh Cass untuk kembali ke markas dan menyuruhnya untuk mencari data tentang kejadian seperti ini. Kembali ke Z yang baru saja sadar telah berada di kasur rumah sakit. Tak lama, Dr. Glenn pun datang untuk menginformasikan hasil scan yang telah dilalui Z. Belum saja menjelaskan, tiba-tiba John pun ternyata juga hadir di sana. Pada awalnya, John ingin keluar, namun Z meminta John untuk tetap menemaninya. Di sini kita mengetahui bahwa sakit yang diderita Z berasal dari tumor yang berada di otaknya, tepatnya di otak bagian penglihatan. Di sini kita akhirnya juga mengetahui bahwa kemampuan Z juga ternyata memiliki resiko tersendiri. Z yang memiliki kemampuannya ini harus dibayar dengan tumor yang berada di otaknya. Sama saja dengan John yang kemampuannya ini memiliki bayaran tersendiri, di mana setiap ia menggunakan mantranya, maka waktu hidupnya juga akan berkurang. Ketika mendengar bahwa Z memiliki tumor di otaknya, tentu itu membuat John terpukul. Bagaimana tidak, secara tak sadar ketika setiap kali Z menggunakan kemampuannya, maka tumornya juga akan terus berkembang. Di tempat lain, pria tua yang bernama Duncan yang berprofesi sebagai OB mengunjungi tempat Morris di mana lampu tempat Morris mengalami kerusakan. Melihat hal itu, ia pun langsung segera pergi ke sebuah ruangan dan berniat mengambil lampu pengganti. Namun dikarenakan Duncan ini bercantu alkohol, ia mengambil sebuah botol besar yang sepertinya ia sembunyikan di ruangan tersebut. Ketika sedang asiknya minum, tiba-tiba muncul pria yang sebelumnya membunuh Taylor berada di depannya. Dan ya, pria itu juga membunuh Duncan. Kembali lagi ke John yang berada di atap gedung rumah sakit sambil merokok. Dan tak lama, datang seorang dokter yang bernama Bob. John yang mengira kalau dokter itu akan melarangnya merokok di gedung rumah sakit, malah sebaliknya, sang dokter malah meminta sebatang rokok kepada John. Ketika akan memberikannya, tiba-tiba muncul Manny yang merasuki tubuh sang dokter dan membuang rokok yang ia pegang. Melihat Manny tentu membuat John emosi, karena Manny pula yang mempengaruhi John untuk menggunakan kemampuan Z, di mana sepertinya Manny pun telah tahu akibat dari kemampuan Z tersebut. Ketika itu, John sangat emosi sampai-sampai mengancam Manny kalau ia tidak akan mau bekerja sama dengannya lagi. Namun, Manny pun menyuruh John untuk tenang dan memilih untuk menyelesaikan kasusnya sebelum terjadi korban lain. John yang merasa ucapan Manny ada benarnya, lalu mengeluarkan sebuah botol berisi gas, lalu menghancurkannya di lantai, di mana gas itu membuat Manny pingsan, dan ya, John membuat Manny tetap berada di tubuh Dr. Bob sampai mantranya ia cabut. Tujuannya hanya satu, untuk membantu John menyelesaikan kasus ini selagi Z sedang dirawat. Ketika sadar, Manny pun panik dan berusaha membujuk John untuk membebaskannya dari tubuh manusia. Manny mengatakan bahwa ketika ia berada di tubuh manusia, ia kehilangan kontak dengan surga, dan yang paling penting, semua kemampuannya tidak dapat digunakan. John yang tidak peduli dengan hal itu, tetap menyuruh Manny untuk membantunya. John dan Manny pun turun dari atap gedung dan memasuki sebuah ruangan yang ternyata terdapat mayat Duncan di sana. Manny yang baru pertama kali mencium aroma mayat
seketika muntah di sana. John juga telah mengira kalau Duncan tidaklah dibunuh oleh orang biasa. Tak lama di sana, ia pun membuka isi dada Duncan yang telah hancur dan mendapati kalau jantung Duncan telah bersinar berwarna ungu. Manny pun mengatakan bahwa ini ulah Black Diamond yang dikira John itu hanya sebuah legenda. Namun, Manny mengatakan bahwa itu bukanlah sekedar legenda biasa, tetapi merupakan kenyataan. Manny menceritakan kalau dulu ada seorang penyihir yang mengumpulkan kekuatan neraka dan mengaku sebagai Tuhan. Hal itu membuat bencana di sana hingga akhirnya banyak manusia yang menjerit meminta pertolongan kepada Tuhan. Lalu, cahaya surgawi datang dan menghancurkan penyihir itu, dan kekuatannya dibelenggu, lalu terbentuklah Black Diamond. Tidak sampai di situ, Black Diamond itu pun dihancurkan kembali menjadi beberapa kepingan oleh seorang malaikat dan tersebar ke seluruh penjuru dunia akibat air bah yang diturunkan oleh langit. Setelah penjelasan itu, Manny dan John pun pergi dari ruangan itu dan meninggalkan mayat Duncan sendirian. John pun berniat untuk mencari tahu soal Black Diamond ini dan memberi tugas kepada Manny untuk mencari tahu soal Taylor dan Duncan apakah memiliki kesamaan sehingga mereka dapat diserang. Masih bersama dengan John, di mana ia ternyata kembali ke markas untuk mencari pecahan Black Diamond yang diyakininya disimpan oleh Jasper. Ketika itu, ia terus mencari di setiap sudut ruangan dan rak-rak yang berada di sana. Pada saat itu, John yang tidak ingin memberitahukan kondisi Z kepada Cass, namun akhirnya John pun mengatakan kepada Cass bahwa Z memiliki tumor di otaknya. Tak lama, John akhirnya mengambil sebuah benda yang diyakini isinya terdapat Black Diamond. Ketika itu, John ingin memastikan sesuatu, apakah akibat jika manusia menyentuh secara langsung Black Diamond ini. Lalu seperti biasa, untuk hal-hal seperti ini, maka Cass lah yang menjadi kelinci percobaannya. John yang telah bersiap-siap dengan kemungkinan terburuk, telah menyiapkan sebuah pistol yang kalau saja Cass tak terkendali, ia akan ditembak. Dan percobaan pun dimulai. Awalnya ketika Cass memegang batu itu, tak terjadi apapun. Namun, selang beberapa detik, tiba-tiba tubuh Cass tekan dan mengeras, hingga tak sadarkan diri sampai-sampai ia tak bisa melepaskan batu itu dari tangannya. Cass juga sempat menghempaskan John hingga terpental, lalu dengan menggunakan tongkat listriknya, John akhirnya dapat menghentikan Cass. John yang telah mendapatkan informasi tentang Black Diamond langsung menemui Manny di rumah sakit. Ketika itu, John memberitahukan kepada Manny jika manusia menyentuh Black Diamond, maka mereka akan memiliki kekuatan yang besar, amarah yang meningkat, dan keinginan membunuh. Tidak hanya John yang memberikan informasi, Manny pun mendapatkan informasi jika Taylor dan Duncan memiliki kesamaan di mana mereka adalah seorang pecandu. Taylor yang dulu sempat bertobat dari narkoba, lalu menggunakannya kembali. Dan Duncan, ia sempat sekarat hingga saudaranya mendonorkan hatinya untuk menyelamatkan Duncan. Namun, yang dilakukan Duncan malah kembali minum minuman. Manny pun sangat kesal dengan mereka yang menyia-nyiakan kesempatan kedua untuk hidup. Lalu, sesaat berbicara seperti itu, Manny pun menyadari mungkin saja pelakunya marah karena hal tersebut. Dan akhirnya, mereka pun mencurigai Morris yang sering terlihat marah-marah. Ketika itu, John memutuskan untuk mengurus Morris dan Manny ditugaskan John untuk mengecek Z. Z yang masih terbaring di kasur sedang berbincang dengan Dr. Glenn, di mana dokter ini kembali meyakinkan Z untuk melakukan operasi pengangkatan tumor selagi masih kecil. Tak lama, Manny yang berada di tubuh Dr. Bob pun datang dan mendengarkan penjelasan Dr. Glenn kepada Z. Di sini kita mengetahui kalau Dr. Glenn pernah menjadi perawat tentara di Baghdad, di mana ia selamat dari salah satu ledakan saat itu. Lalu, dilihat dari sikap Z, sepertinya ia tidak ingin mengangkat tumornya. Ketika Dr. Glenn pergi dan tersisa Manny, ternyata Z bisa menyadari kalau Manny bukanlah dokter. Lalu,
Setelah itu, Manny pun memperkenalkan dirinya yang tentu membuat Z terkejut. Karena ia tidak pernah melihat secara langsung malaikat yang sering John ceritakan. Pada pertemuan itu, Z menanyakan tentang kemampuannya, apakah berasal dari Tuhan atau sesuatu yang jahat. Namun, seperti biasanya, Manny selalu tidak menjawab pertanyaan dengan jelas. Tapi dari pernyataan Manny bahwa kemampuan Z itu tentu datang dari Tuhan. Karena kemampuannya itu, ia dapat menolong banyak orang. Di sisi lain, Morris yang arogan mencoba merokok di dalam rumah sakit. Namun, diperingatkan oleh salah satu suster yang biasa menanganinya. Lalu, Morris pun pergi dari tempat itu, namun tak lama, muncul John yang sedang mencarinya. Ketika itu, Morris keluar untuk merokok. Tapi, tiba-tiba dari belakang muncul pria Black Diamond yang menyerangnya. John yang saat itu sedang mencari Morris, akhirnya menemukannya di mana saat itu Morris sedang dicekik di lehernya dan entah apa yang dipikirkan John, ia malah mendekati ke pria Black Diamond hingga ia dihempaskan sampai pingsan. Ketika John sadar, ia telah bersama Manny dan Morris telah meninggal. Saat itu, mereka pun kembali berdiskusi karena ternyata Morris bukanlah pelakunya. John berpikir mungkin ada sesuatu yang ia lewatkan, dan Manny pun menyelah. Ia berpendapat bahwa John melewatkan Z. Manny berpendapat seharusnya John memberikan dukungan kepada Z yang sedang sakit. Namun, di sini sepertinya John masih merasa bersalah atas apa yang dialami Z. Tapi, Manny berusaha meyakinkan John bahwa itu semua bukanlah kesalahannya. Di sela-sela perbincangan itu, Manny juga menyinggung soal Dr. Glenn yang selamat saat perang di Baghdad. John yang mendengar hal itu pun menyadari sesuatu dan mengatakan bahwa sesuai catatan Jasper bahwa Black Diamond adalah hadiah dari Tuhan yang bahasa lainnya adalah Baghdad. Semua misteri ini ternyata tertuju kepada Dr. Glenn yang menjadi pelakunya. Scene berpindah di mana Z sepertinya ingin pergi dari rumah sakit. Dan saat itu, muncul Dr. Glenn yang kembali membujuk Z untuk melakukan operasinya. Tak lama, John dan Manny pun datang memergoki sang dokter. Di sana, mereka menuduh sang dokter adalah pembunuh. Saat itu, Dr. Glenn tidak mengakuinya. Namun, dengan kecerdikan John, ia mendekatkan Black Diamond yang ia miliki ke Dr. Glenn. Sontak itu membuat batu di tubuh Dr. Glenn merespon. Ia merasa sakit di tubuhnya, namun tak sampai di situ, ia pun berhasil kabur dari John dan Manny. John dan Manny pun mengejar Dr. Glenn dan John meminta Z untuk tetap di sana. Pengejaran itu menuntun mereka ke sebuah gudang penyimpanan. Di sisi lain, entah kenapa, Z tiba-tiba mendapat penglihatan yang sama seperti saat menyentuh Taylor sebelumnya. Ketika itu, Z pun akhirnya memutuskan untuk menyusul John. Setelah mereka bertiga bersama-sama, mereka melanjutkan mencari Dr. Glenn di gudang tersebut. Dengan kondisi ruangan yang mencekam saat itu, ditambah lagi mereka berjalan di jalanan yang buntu. Pada saat itu, Z pun akhirnya memberitahu maksud dari penglihatannya kepada John, bahwa cahaya putih terang itu adalah cahaya yang suci. Menyadari yang dimaksudnya adalah Manny, John langsung melepaskan segel yang mengurung Manny di tubuh manusia. Sesaat Manny menghilang, muncul monster Black Diamond yang menyerang John. Ketika itu, dengan kondisi yang terpojok, John memohon bantuan Manny. Lalu, tak lama Manny pun muncul dan menghentikan serangan monster Black Diamond itu, yang adalah Dr. Glenn, untuk kembali ke surga. Setelah Dr. Glenn dan Manny menghilang, pecahan Black Diamond itu pun berkumpul di kotak kecil yang digunakan John, dan kasus ini pun selesai. Di akhir cerita, Z sedang berdoa di gereja dan tak lama John pun muncul di sana, di mana John memberitahukan rahasianya selama ini yang tak ada orang yang tahu, bahwa John setiap hari sesaat ia terbangun dari tidur, ia selalu membayangkan orang-orang yang dipedulikannya akan mati, dan itu pasti akan terjadi.
Karena seperti yang sering John katakan pada awal-awal episode, kalau setiap orang yang berada di dekatnya memiliki risiko kematian yang tinggi, dan itu merupakan beban yang berat baginya. Tak lama, Manny pun muncul di sana, dan John sedikit kaget ketika mengetahui bahwa Z dapat melihat Manny. Di sana, Manny menanyakan soal operasi yang tidak dilakukan oleh Z. Lalu, Z berkata bahwa John mengajarkannya kalau sihir memiliki bayarannya tersendiri, dan ia akan menerimanya. Hal itu tentu membuat Manny kagum terhadap Z, yang berani berkorban untuk menolong dan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Dan episode ke-12 ini pun selesai. Oke sobat, pada episode kali ini kita telah tahu bahwa setiap kekuatan yang John, Cass, dan Z memiliki bayarannya tersendiri yang harus mereka terima. Oke sobat, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.